Ya, saya yang potong, saya yang masak, saya yang salah. Di sebuah kota kecil Ponorogo, ada warung bakso legendaris yang selalu ramai pelanggan. Rasa baksonya gurih luar biasa, bikin orang ketagihan. Tapi ternyata di balik kenikmatan itu tersimpan rahasia gelap. Sang pemilik warung menggunakan daging manusia sebagai bahan baku. Selama berhari-hari, para pelanggan tanpa sadar menyantapnya. Misteri ini terbongkar setelah seorang pemuda curiga dengan hilangnya temannya. Penyelidikan yang penuh ketegangan membuka kenyataan kejam, mengguncang seluruh kota, dan memberi pelajaran pahit tentang kerakusan dan dosa yang disembunyikan. Di sebuah sudut kota Ponorogo, berdirilah sebuah warung bakso sederhana dengan ket tembok kusam dan spanduk pudar tertulis Bakso Pak Sardi. Meski tampak biasa, warung itu tidak pernah sepi pengunjung. Dari pagi hingga malam, selalu ada orang yang datang, duduk di kursi kayu, lalu menyeruput kuah panas dengan wajah puas. Aroma kaldu sapi yang pekat menguar sampai ke jalanan, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk mampir. Satu suapan baksonya seakan meleleh di lidah, gurih, kenyal, dan membuat ketagihan. Para pelanggan sering bercanda, mengatakan bahwa bakso di warung ini punya cita rasa yang tidak bisa ditandingi oleh warung manapun. Suasana selalu ramai. Anak sekolah berseragam putih abu, bapak-bapak pulang kerja dengan baju penuh keringat, sampai pasangan muda yang sekadar kencan sederhana. Semua tertawa sambil menikmati hidangan, seakan lupa dengan penat sehari-hari. Namun, ada sesuatu yang tidak disadari oleh mereka. Di balik rasa nikmat itu, tersimpan rahasia kelam yang belum terungkap. Di malam hari, ketika lampu warung sudah padam dan pelanggan pulang, Pak Sardi, pemilik warung, tetap sibuk di dapur. Suara pisau yang beradu dengan talenan terdengar samar menembus dinding tipis. Kadang ada bau anyir yang tidak biasa, menyatu dengan wangi kaldu yang menempel di udara. Orang-orang hanya tahu bahwa Pak Sardi adalah sosok pekerja keras. Ia selalu ramah menyapa pelanggan, bahkan sering memberi mangkok tambahan gratis untuk anak-anak kecil. Tidak ada yang pernah curiga. Bahkan ketika ada kabar tentang orang hilang di kampung sebelah, semua sibuk menikmati mangkok demi mangkok bakso hangat tanpa menoleh ke balik dapur. Hanya satu orang yang mulai merasa ada yang aneh. Bima, seorang pemuda desa, memandang warung itu dengan tatapan ragu. Ia pernah mendengar kabar burung yang tidak enak, tapi sulit dipercaya, karena semua orang selalu memuji bakso Pak Sardi. Malam itu, ketika warung sudah hampir tutup, Bima berdiri di seberang jalan. Angin malam membawa aroma kuah bakso yang menggoda, tapi juga samar-samar bercampur bau besi karat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sanalah cerita ini benar-benar dimulai. Malam itu, langit Ponorogo mendung. Suara jangkrik bersahut-sahutan dari pematang sawah. Di sebuah rumah sederhana, keluarga seorang pemuda bernama Roni terlihat cemas. Sudah 2 hari ia tidak pulang. Biasanya, selepas bekerja di bengkel, Roni selalu pulang menjelang malam dengan tubuh berlumur oli dan senyum lelah. Namun kali ini, tidak ada kabar, tidak ada telepon, dan tak seorang pun melihatnya lagi. Ibunya duduk di teras rumah dengan mata sembab, sementara ayahnya bolak-balik menyalakan rokok, seakan mencari tenang di antara kepulan asap. Dia tidak pernah seperti ini, bisiknya dengan suara parau. Warga sekitar mulai berdatangan, mencoba menenangkan. Tapi kegelisahan makin menjadi, terutama setelah ada kabar dari seorang tukang ojek yang sempat melihat Roni di malam terakhir, berhenti sejenak di dekat warung bakso Pak Sardi. Kabar itu cepat menyebar. Namun, orang-orang justru menanggapi dengan heran. Ah, masa ya hilangnya anak itu ada hubungannya sama warung bakso? Itu warung paling aman, selalu ramai. Lagi pula, Pak Sardi orangnya ramah sekali, kata seorang bapak yang sedang nongkrong di pos ronda. Banyak yang menganggap hilangnya Roni hanyalah masalah pribadi, mungkin kabur merantau tanpa pamit. Namun, bagi Bima, sahabat dekat Roni, kabar itu bagai petir di siang bolong. Ia tahu betul kalau Roni bukan tipe orang yang pergi tanpa jejak. Lebih dari itu, ingatan terakhir bersama Roni sebelum hilang membuat hatinya gelisah. Malam itu, Roni bercerita singkat bahwa ia merasa diperhatikan seseorang saat melintas di jalan sepi menuju rumah.
Entah kenapa aku ngerasa ada yang ngikutin, Bim, kata Roni sambil tertawa kecil, seakan tidak ingin terlihat takut. Sejak kabar hilangnya Roni menyebar, Bima memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Malam berikutnya, ia sengaja berjalan melewati jalur yang sama. Langkah kakinya terdengar jelas di jalanan tanah yang sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Setiap bayangan pohon terasa seperti sosok yang mengintai. Saat ia tiba di dekat warung bakso yang sudah tutup, udara terasa lebih dingin. Dari dalam dapur, samar-samar terdengar bunyi gesekan besi, seperti pisau yang diasah. Bima berdiri beberapa saat. Jantungnya berdetak keras. Dari celah jendela kecil yang tertutup tirai tipis, ia melihat cahaya lampu minyak berkelip. Ada bayangan tubuh Pak Sardi, membungkuk di atas meja. Tangannya bergerak cepat seolah sedang memotong sesuatu. Sesekali, suara hentakan terdengar, lalu sunyi lagi. Rasa takut membuat kaki Bima kaku. Namun pikirannya terus kembali pada wajah sahabatnya yang hilang. Ia menggenggam erat jaketnya, mencoba menenangkan diri. Kalau memang ada hubungannya dengan warung ini, aku harus tahu, gumamnya lirih. Tapi saat ia hendak melangkah pergi, angin malam membawa aroma tajam yang membuat perutnya mual. Bau anyir besi bercampur dengan wangi kaldu yang menempel di udara. Bima buru-buru menjauh, tapi bayangan rasa curiga itu terus menghantuinya. Sementara di rumah Roni, sang ibu masih menunggu dengan mata bengkak, menatap pintu yang tak kunjung diketuk anaknya. Malam Ponorogo terasa semakin panjang. Dan di balik pintu dapur warung bakso yang tampak sederhana itu, sesuatu sedang terjadi. Keesokan harinya, suasana warung bakso Pak Sardi kembali ramai seperti biasa. Dari luar tampak biasa saja. Orang-orang berdesakan masuk, duduk di kursi kayu panjang, dan menunggu giliran. Aroma kuah yang mengepul dari panci besar seakan menjadi magnet bagi siapapun yang lewat. Bima, dengan hati masih diliputi curiga, memutuskan untuk mencoba makan di warung itu. Ia ingin membuktikan sendiri apa yang sebenarnya ada di balik rasa yang selalu dipuji banyak orang. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam. Suasana warung riuh oleh obrolan pelanggan. Anak-anak sekolah tertawa riang. Seorang ibu muda menyuapi anaknya, dan beberapa pekerja baru saja melepas lelah. Pak Sardi, dengan senyum ramahnya, menyambut Bima seolah ia pelanggan biasa. Mau porsi berapa, nak? Tanyanya sambil mengaduk kuah panas dengan sendok besar. Bima menelan ludah, lalu menjawab pelan. 1 mangkok, Pak. Tak butuh waktu lama. Semangkuk bakso panas terhidang di hadapannya. Uapnya naik. Wangi kaldu menusuk hidung, membuat perutnya bergemuruh. Ia menatap bulatan bakso yang tampak kenyal dan menggiurkan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sendok, mencelupkan ke kuah, lalu mencicipi sedikit. Rasa gurih langsung memenuhi lidahnya. Hangat, lembut, dan benar-benar nikmat. Namun, di balik kenikmatan itu, ada sesuatu yang aneh. Ada rasa pahit samar, seperti besi berkarat, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba suapan kedua, kali ini menggigit potongan bakso. Teksturnya memang lembut, tapi entah kenapa berbeda dengan bakso daging sapi biasa. Ada rasa getir yang sulit dijelaskan. Bima berhenti makan. Jantungnya berdegup kencang, sementara di sekitarnya para pelanggan lain tetap menikmati dengan lahap, tanpa ada satupun yang merasa curiga. Mereka bahkan memuji keras-keras. Enak banget, Pak Sardi. Gak ada lawan. Seru seorang bapak sambil menambah mangkok keduanya. Bima memperhatikan wajah-wajah mereka. Semua tersenyum puas, mulut penuh bakso, seakan tidak sadar bahwa mungkin ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan tersembunyi di balik panci kuah itu. Tiba-tiba, ia teringat Roni. Wajah sahabatnya yang hilang, suara tawanya yang selalu riang, kini muncul di benaknya. Dan rasa aneh di lidahnya membuat hatinya bergetar. Apa mungkin? Pikirnya dalam hati. Ia segera meletakkan sendok. Perutnya mual, tapi ia menahan diri agar tidak terlihat mencurigakan. Pak Sardi meliriknya dari balik panci dengan senyum tipis. Senyum yang kali ini terasa ganjil, seakan menyimpan sesuatu. Mata mereka bertemu sebentar, dan Bima buru-buru menunduk. Setelah membayar,
Ia keluar dari warung dengan langkah tergesa. Udara luar terasa lebih segar, tapi rasa getir di mulutnya tidak hilang. Bau anyir samar yang kemarin ia cium kembali terasa di hidungnya. Bima tahu, ia harus menyelidiki lebih jauh, meski nyawanya mungkin jadi taruhannya. Malam nanti, ia bertekad untuk kembali mengintai warung itu. Kali ini, ia harus mencari jawaban. Malam itu, jalanan Ponorogo mulai sepi. Lampu jalan berkelip redup. Angin dingin menerpa daun pisang di tepi gang. Bima, dengan jaket lusuh menempel di tubuh, berdiri di sudut gelap seberang warung bakso. Ia menunggu hingga pelanggan terakhir pulang dan suara riuh di dalam benar-benar hilang. Warung tampak lengang. Hanya satu lampu redup yang masih menyala di dapur. Dari celah jendela kecil yang tirainya usang, terlihat bayangan Pak Sardi mondar-mandir. Sesekali terdengar bunyi besi beradu. Tak, 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 seperti pisau besar yang menebas sesuatu keras. Bima merapat ke dinding samping warung. Napasnya ditahan, telinganya menempel di papan kayu yang sudah lapuk. Bau yang keluar dari celah pintu belakang membuat perutnya bergolak. Aroma anyir bercampur bumbu kaldu. Rasanya semakin yakin, ada sesuatu yang tidak wajar di dalam sana. Ia menunduk, melihat karung besar tergeletak di dekat pintu dapur. Karung itu basah di bagian bawahnya, meneteskan cairan gelap ke tanah. Bima menelan ludah, lalu menyentuh cairan itu dengan ujung jarinya. Saat ia angkat, kilau merah gelap terlihat jelas di bawah cahaya bulan. Dar, jantungnya berdegup kencang. Ia hampir mundur, namun tekadnya menahan langkah. Ia tahu ini bisa menjadi jejak penting untuk menemukan Roni. Dengan hati-hati, ia mengendap ke sisi belakang. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, ia melihat jelas. Pak Sardi sedang membungkuk di meja panjang. Tangannya penuh darah, memegang pisau besar yang berkilat, dan di meja itu terbentang sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bima menahan napas, matanya membelalak. Potongan daging yang ada di meja bukan seperti daging sapi. Bentuknya menyerupai lengan manusia, masih segar, dengan jari-jari yang kaku. Pak Sardi memotong dengan tenang, seakan sedang memotong daging biasa untuk dimasak. Wajahnya tanpa ekspresi, hanya sesekali ia menyeka keringat di dahi. Bima hampir menjatuhkan tubuhnya ke tanah karena gemetar. Tangannya menutup mulut agar tidak menjerit. Saat itu juga, dari dalam warung terdengar suara ember digeser. Ia melihat ada ember besar di sudut dapur, berisi potongan tubuh lain yang tercampur air merah pekat. Tiba-tiba, Pak Sardi berhenti memotong dan menoleh ke arah pintu belakang. Bima segera tiarap, menempel di tanah. Nafasnya tercekat. Pak Sardi berjalan perlahan, tangannya masih memegang pisau, matanya menatap keluar dengan tatapan tajam. Keheningan menusuk. Hanya suara detak jantung Bima yang terdengar di telinganya sendiri. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu, Pak Sardi menutup pintu dapur dan kembali ke dalam, melanjutkan aktivitasnya. Bima pelan-pelan merangkak mundur, menjauh dari warung itu. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan sekadar firasat, itu kenyataan. Roni, sahabatnya, mungkin sudah tidak ada. Dan lebih mengerikan lagi, warga yang tadi siang tertawa puas makan bakso, tanpa sadar telah menyantap daging manusia. Malam itu, Bima berjalan pulang dengan langkah berat. Suara pisau di dalam dapur warung masih terngiang di telinganya. Malam di Ponorogo terasa semakin dingin. Angin yang berhembus seakan membawa bisikan yang membuat merinding. Bima kembali ke rumah dengan wajah pucat, tapi matanya menyala penuh tekad. Ia tidak bisa tidur semalaman. Bayangan potongan tubuh di meja dapur, darah menetes dari karung, dan senyum aneh Pak Sardi terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya, kabar hilangnya Roni makin santer dibicarakan warga. Di pos ronda, beberapa orang berkumpul membicarakan kemungkinan ia kabur merantau atau diculik orang asing. Tidak ada yang berani menyebut warung bakso, karena semua orang masih saja antre setiap siang, menikmati semangkuk kuah panas dengan wajah bahagia. Bima hanya duduk termenung di kursi bambu, mendengarkan obrolan mereka. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh.
Siapa yang akan percaya kalau ia bilang warungnya